kami 3 murtadin, mantan muslim yang selalu setia, semangat dan terus semangat untuk pergi memberitakan Injil. Dari agama Islam masuk ke agama Kristen itu penyebabnya ada 2. Penyebab yang pertama adalah urusan perut, yang kedua urusan kemaluan, teman-teman. Nah, orang non muslim ataupun yang dari umat Kristiani masuk ke dalam agama Islam itu penyebabnya cuma 1. Dia menggunakan akal sehat dan berpikir secara benar dan menggunakan logika yang tepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya di Autoyap Channel. Syukran kasiran ilaikum untuk antum dan antuna yang sudah mengeklik video ini. Jadi bagi antum dan antuna yang baru bergabung, saya ingatkan kembali jangan lupa untuk mengaktifkan button subscribe dan juga mengaktifkan lonceng notifikasinya agar antum semuanya mendapat lonceng notifikasi ketika saya mengupload video berikutnya dari channel ini. Baik, di video kali ini seperti biasa di sini kita akan mengulas dan mengupas sebuah video dari seorang pendeta yaitu Murtadin dari Aceh, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita akan ikut tonton dan membahas apa yang disampaikan oleh Injil Habagat ya, nama channel YouTube-nya. Nah, jadi di sini dengan judul lihat RT 06666 mendidih darah dan bergetar jantungnya melihat video ini. Ya, di sini kita akan buktikan bahwa kita tidak mendidih darah dan jantung kita juga tidak bergetar dengan adanya video ini ya dari Effendi Usman, teman-teman ya. Jadi sebelum panjang lebar langsung saja kita ke videonya terlebih dahulu, teman-teman ya. Nah, jadi ini dia videonya. 666 selalu menghina Tuhan Yesus. Apakah kami marah? Apakah kami kecewa? Apakah kami mendidih darah, mendidih hati kami, mendidih jantung kami ketika kami mendengar cacian, makian, hinaan dan cemoohan kalian terhadap Yesus? Saudara sendiri bagaimana di dalam menghina Yesus Kristus? Setiap saat RT 0666 selalu menghina Tuhan Yesus. Nah, jadi di sini sedikit saya ingin tanggapi dari perkataan Effendi Usman ya, RT 066, yaitu yang dimaksud dari Effendi Usman adalah umat Islam, teman-teman ya, selalu menghina Yesus Kristus katanya, teman-teman ya. Percaya nggak teman-teman, umat Islam itu menghina Nabi Isa? Nah, jadi Nabi Isa itu adalah nabi ke-24 sebelum Nabi Muhammad. Di dalam agama Islam kita mengimani Nabi Isa itu adalah seorang nabi, bukan Tuhan. Jika di dalam umat Islam ada satu saja nabi yang tidak kita percaya dan kita menghina, sama juga seperti kita menghina nabi-nabi yang lain. Justru di dalam agama Islam itu sangat menghargai Nabi Muhammad SAW dan juga Nabi Isa alaihi salam, teman-teman ya. Kita sangat menghargai Nabi Isa alaihi salam dikarenakan apa yang dikatakan oleh Nabi Isa alaihi salam, kita diminta untuk sholat, kita diminta untuk bayar zakat ya. Semua perintah dari Nabi Isa alaihi salam kita kerjakan, teman-teman ya. Itu buktinya kita sangat menghargai terhadap Nabi Isa alaihi salam. Bagaimana bisa seorang muslim, bagaimana umat Islam bisa mencaci dan menghina Nabi Isa alaihi salam? Itu adalah nabi suri tauladan, bahkan pernah dijuluki sebagai ulul azmi, teman-teman ya. Itu yang kita percaya di dalam agama Islam adalah seorang nabi, yaitu Nabi Isa alaihi salam. Di sini kenapa banyak sekali komentar-komentar dari para umat Kristen ya tentang Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu adalah Tuhan. Yang perlu kalian ketahui ya, di sini kita bukan ingin menyerang, teman-teman ya. Di sini kita hanya ingin dan meluruskan Tuhan itu adalah Allah Subhanahu wa taala seorang ya. Isa itu adalah nabi, teman-teman ya. Nah, jadi bukanlah Nabi Isa itu sebagai Tuhan. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui juga, yang disalib itu bukanlah Nabi Isa alaihi salam, melainkan adalah seseorang yang diserupakan oleh Allah. Mohon maaf ya, seperti apa yang kalian sembah sekarang itu memakai ataupun menggunakan kolor, teman-teman ya. Dalam umat Islam itu kita sebut itu bukan Isa yang disalib, itu tanpa kolor, teman-teman ya. Itu dipermalukan di depan umum ya. Jadi disalib di depan umum tanpa menggunakan
kolor ya, tanpa menggunakan sehelai kain pun. Nah, jadi di sini sebenarnya siapa yang menghina Nabi Isa? Apakah umat muslim yang menghina Nabi Isa atau memang kalian sendiri yang menghina Nabi Isa? Nah, jadi di sini umat Islam, umat muslim ya, memperjuangkan Nabi Isa itu dari dulu sampai sekarang ya. Kita masih mengagung-agungkan Nabi Isa alaihissalam. Ya, tidak mungkin dari kalangan umat muslim itu menghina Nabi Isa alaihissalam, teman-teman ya. Ya, kenapa kalian harus berkomentar terhadap apa yang disampaikan oleh Effendi Usman? Karena apa yang disampaikan oleh Effendi Usman itu jelas tidak benar, teman-teman ya. Oke, nah jadi seperti Effendi Usman ini adalah kafir yang harus diserang, teman-teman ya, karena dia menyerang umat Islam. Seseorang keluar dari agama Islam masuk ke agama Kristen itu ada dua sebab. Sebab yang pertama adalah perut, sebab yang kedua adalah kemaluan. Nah jadi ya, nah jadi ini kita lanjut lagi video dari Effendi Usman ya. Kami mendidih darah, mendidih hati kami, mendidih jantung kami ketika kami mendengar cacian, makian, hinaan dan cemoohan kalian terhadap Yesus. Nah, jadi di sini teman-teman ini merupakan fitnah yang disampaikan oleh Effendi Usman yang bahwasannya umat muslim itu menghina, mencemoh Nabi Isa alaihissalam, tapi kebenarannya malah sebaliknya ya. Karena Nabi kita harus meyakini itu merupakan rukun iman, teman-teman ya. Jika kita tidak meyakini, bahkan kita menghina Nabi Isa, maka kita di dalam agama Islam pun tidak dibenarkan untuk menghina sembahan-sembahan dari apa yang mereka sembah, teman-teman ya. Apalagi kita menghina Nabi Isa alaihissalam, itu adalah Nabi ke-24 yang kita yakini di dalam agama Islam. Bagaimana sampai kita bisa menghina dan mencemoh Nabi Isa alaihissalam, teman-teman ya. Nah, kita dengar lagi video dari Effendi Usman. Sedikit kita sentil RT 0666 ini, marahnya sampai ke ubun-ubun. Bahkan ada yang berkata, saya membaca komentar di kolom komentar RT 0666, mereka berkata ini holol doroh, wajib dibunuh, segala macam hal-hal yang tidak masuk akal. Apakah ini yang dikatakan dengan rahmatan lil alamin? Tadi saya sudah sampaikan kafir itu dibagi menjadi beberapa bagian ya. Ada kafir yang harus dibunuh, yaitu kafir yang menyerang umat muslim. Nah, jadi kafir yang menyerang umat muslim itu halal darahnya, teman-teman ya, untuk dibunuh. Tetapi kita masih juga melindungi dan masih juga perlu mengambil tindakan untuk melakukan hal tersebut. Dan barang siapa juga yang membunuh kafir zimmi, maka neraka bagi kaum muslimin juga, teman-teman ya. Karena kita tidak dianjurkan di dalam agama Islam untuk menghina, untuk mencemoh, untuk melecehkan siapapun, termasuk apa yang kalian sembah juga kami tidak diperbolehkan untuk menghina. Jadi bagaimana bisa umat Islam itu menghina Nabi Isa alaihissalam ya? Jelas di sini tidak seperti apa yang disampaikan oleh Effendi Usman. Nah, itu yang perlu kamu ketahui, Effendi Usman. Apa yang kamu sampaikan itu diluruskan oleh umat muslim ya. Kamu di sini adalah kafir yang harus dibunuh karena kamu ini adalah menyerang umat muslim, teman-teman ya. Kamu adalah kafir yang harus diperangi ya. Nah, jadi kita harus berperang dengan kamu, Effendi, karena kamu jelas lebih mengetahui apa yang sebenarnya yang ada di dalam agama Islam. Kamu itu sebelumnya adalah Islam dan kamu mengakui dengan bangga adalah seorang murtadin, tapi terlalu pintar, maka sekarang tersesat ya. Meskipun merasa dirinya lebih benar ya, di sini umat Islam hanya meluruskan apa yang disampaikan oleh Effendi Usman. Di sini kita tidak menyerang ya, di sini kita tidak berperang dengan Effendi Usman, tetapi kita meluruskan apa yang disampaikan oleh Effendi Usman. Karena apa yang disampaikan oleh Effendi Usman ini jelas tidak benar, teman-teman. Yang pertama ya, dia meminta kita untuk menyembah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam itu tidak layak untuk disembah karena Isa bukanlah Tuhan, melainkan Isa adalah seorang nabi. Yang kedua, dia menyembah Nabi Isa disalib. Yang perlu kalian ketahui bahwa yang disalib itu bukanlah Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak disalib. Yang disalib itu melainkan seorang hamba ataupun seorang yang diserupakan oleh Allah
wajahnya sama dengan Nabi Isa, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita tidak layak menyembah Nabi Isa karena Nabi Isa itu adalah seorang nabi. Dan yang ketiga di sini kita berperang dengan apa yang disampaikan oleh Effendi Usman ini, karena apa yang disampaikan oleh Effendi Usman ini tidak benar, dan Effendi Usman ini adalah kafir yang wajib diperangi, teman-teman ya. Karena di konten-konten Effendi Usman ini dia selalu menyerang umat muslim, selalu menyerang umat Islam. Dan hari ini Effendi Usman masih menyebarkan Injil ya. Injil itu sebenarnya tidak salah, teman-teman. Cuman Injil yang sekarang itu sudah beda dengan Injil yang sebelumnya. Nah, jadi apa yang disampaikan oleh Effendi Usman ini adalah sudah berubah ya. Injil itu sudah diubah-ubah, teman-teman ya. Yang tidak diubah itu adalah Al-Qur'anul Karim, teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita sebagai umat Islam juga tidak mendidih terhadap apa yang dilakukan oleh Effendi Usman. Dia dari agama Islam keluar masuk ke dalam agama Kristen, itu hak dari Effendi Usman dan itu hak kepada Effendi Usman. Tetapi di sini kita sebagai umat muslim, ketika agama diserang, maka kita dari umat muslim itu wajib untuk menyerang ya kafir-kafir seperti Effendi Usman ini. Nah, jadi di sini kafir itu dibagi beberapa bagian. Yang pertama di sini ada kafir zimmi dan yang kedua di sini ada kafir harbi. Nah, jadi di sini kita tidak perlu bahas banyak sekali, teman-teman ya. Jadi di sini kita akan bahas dua kafir saja ya, dua jenis kafir. Yang pertama di sini kita akan bahas kafir zimmi. Nah, jadi kafir zimmi itu adalah merupakan orang non muslim yang tidak pernah melakukan penyerangan terhadap kaum muslimin dan hidup rukun dan damai dengan kaum muslimin, teman-teman ya. Nah, jadi golongan ini wajib dilindungi oleh umat Islam. Kita tidak perlu menyebut-nyebut kafir. Islam tidak boleh memaksa orang non muslim untuk masuk ke dalam agama Islam. Nah, jadi di sini bagiku agamaku, bagimu agamamu, teman-teman ya. Nah, jadi walaupun dalam Al-Qur'an kafir akan digiring masuk neraka, tetapi di sini kita sangat menghargai kafir zimmi yang tidak melakukan penyerangan ataupun berperang dengan orang ataupun umat muslim, teman-teman ya. Nah, yang kedua di sini adalah kafir harbi ataupun harbiyun, teman-teman ya. Dapat kita artikan sebagai orang musyrik dari ahli kitab yang boleh diperangi, teman-teman, atau semua orang kafir yang menempatkan permusuhan dan menyerang kaum muslimin. Nah, jadi dia menampakkan permusuhan dan melakukan penyerangan terhadap umat Islam. Nah, inilah yang dilakukan oleh Effendi Usman. Effendi Usman ini merupakan kafir harbi yang harus kita perangi dan halal darahnya untuk dibunuh, teman-teman. Nah, tetapi di sini umat Islam juga masih melindungi dan tidak melakukan hal tersebut terhadap Effendi Usman. Dan kami juga mendoakan agar Effendi Usman ini kembali ke dalam agama Islam, teman-teman ya, agar sadar ya, karena kita tahu Effendi Usman ini pernah juga mondok di sebuah pesantren, tapi bagaimana kisahnya sehingga tersesat ya, sehingga masuk ke dalam agama Kristen. Karena kalau kita pikir-pikir, orang yang sesat itu dari agama Islam ya keluar ke dalam agama Kristen, dari agama Islam masuk ke agama Kristen, itu penyebabnya ada dua. Penyebab yang pertama adalah urusan perut, yang kedua urusan kemaluan, teman-teman. Kalau kita berpikir lagi, orang non muslim ataupun yang dari umat Kristiani masuk ke dalam agama Islam, itu penyebabnya cuma satu. Dia menggunakan akal sehat dan berpikir secara benar dan menggunakan logika yang tepat, teman-teman ya. Ketika dia menemukan sebuah kebenaran di dalam agama Islam, dia berpikir dengan logis, dia berpikir menggunakan akal yang sehat, akhirnya dia masuk ke dalam agama Islam. Inilah yang kita sebut orang yang mendapatkan rahmatan, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala ya. Beda dengan Effendi Usman ya, dari agama Islam dia keluar masuk ke dalam agama Kristen. Itu yang perlu kalian ketahui, penyebabnya ada dua. Yang pertama urusan perut, yang kedua urusan kemaluan. Nah, kalau yang masuk dari Kristen masuk ke dalam agama Islam, itu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia menggunakan logikanya, berpikir yang mana yang benar, mana yang patut disembah, sebagaimana dikatakan di dalam Al-Qur'an ya. Kita gunakanlah pikiran dan logika, lalu masuklah ke dalam agama Islam, teman-teman ya. Nah, itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang pintar ya, yang menggunakan logikanya dengan benar. Beda dengan Effendi Usman ya, yang dari pesantren keluar
dari pesantren ya, dan akhirnya masuk ke dalam agama Kristen, keluar dari agama Islam masuk dalam agama Kristen. Dua penyebab ya. Saya ulang sekali lagi, urusan perut dan kedua urusan kemaluan. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Syukran katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa.